Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kemarin kita membahas tentang sepatu pantofel utuh, ini kita lanjutkan dengan model yang lain. Masih tetap modelnya sederhana, yaitu model sepatu pantofel potong. Jadi di sini seperti kita lihat, sepatu pantofel potong ini adalah sepatu dengan beberapa komponen. Terlihat di dalam gambar ini kita bisa melihat adanya komponen terpotong di sini antara komponen thumb dan komponen quarter. Jadi yang depan ini thumb, yang belakang ini adalah quarter. Kalau yang kemarin yang utuh itu kan thumb dan quarter jadi satu. Nah, kalau di sini kan kita bisa memisah-misahkan komponen-komponen ini untuk memilih pada bagian-bagian lembaran kulit. Nah, biasanya ada beberapa potongan. Kalau saat ini kita lihat di pasaran itu ada banyak model potongan dibelah lagi, bagian ini dibelah lagi, beberapa komponen kemudian muncul. Nah, itulah kemudian diperlukan adanya penataan yang kemudian kita belajar desain supaya potongan-potongan itu juga tertata dengan baik tanpa mengurangi keindahan, tanpa mengurangi kenyamanannya. Ya, ini model yang sederhana dulu. Kita lanjutkan bahwa di sini ini ada dua komponen. Nah, ini menumpang pada bagian quarter. Ini ada jahitannya di sini. Nah, di bagian dalam di quarter ini dia ada menempel bagian elastik. Jadi untuk penguatnya dia memakai elastik. Jadi sepatu pantofel ini kan nggak pakai tali. Jadi untuk memperkuat menempel pada kaki, dia mengandalkan pada elastiknya ini di sini. Elastik nanti bisa macam-macam. Kemarin kita pakai ukuran 3 cm, bisa 2 cm, bisa ukuran yang lain, atau elastiknya itu bisa nempel pada bagian sisi ini. Nah, saat ini kita pakai elastiknya yang masih sama seperti kemarin. Jadi masih di tengah-tengah melintang. Bagian dalamnya ada lining untuk pelapis pada bagian dalam supaya nyaman dipakai. Oke, bagaimana cara pembuatan polanya? Mari kita coba untuk membuat step by step pola dari sepatu pantofel potong ini. Yang pertama kita siapkan adalah kertas, terus kemudian kita siapkan alat tulis, alat gambar, alat ukur, dan juga kita siapkan di sini minformnya. Minformnya masih ukuran yang sama, jadi kita bisa mengganti minform berdasarkan pada acuan yang akan digunakan. Ini kita masih memakai minform yang sudah dimiliki aja. Nah, kita kemudian akan menjiplak dahulu minform ini. Kita tuliskan lagi titik C dan juga titik V. Jadi kita sudah memiliki titik-titik penting. Di sini titik S, di sini kita sudah memiliki titik C, di sini kita memiliki titik V. Seperti yang kita tahu, seat point kita ukur C 1/5 SL, CV 7/10 SL. SL adalah standar length dari acuan. Nah, langkah pertama di sini kita adalah mencari titik E. Kita buat garis menyentuh titik hidung acuan. Kita tentukan titik E. Nah, titik E sudah ditemukan. Sekarang kita ukurkan 12 mm untuk mencari titik E aksen. Kita hubungkan juga dengan titik V. Nah, kemudian kita mencari titik J
dengan mencari tegak lurusnya VE aksen, ketemu titik J. Nah, dari sini kita kemudian bisa mencari titik O. O masih memakai cara yang sama. Kita bisa mencari VO plus VJ dibagi 2 menjadi VO. Kita kemudian berikan penambahan 5 mm. Jadi misalnya ditemukan kan ukurannya 72. Terus kemudian kita bagi 2 di sini 36, kita tambahkan 5 mili, ketemulah titik O. Di bagian belakang kita menambahkan titik H 12 mm, kita hubungkan. Terus kemudian kita bisa mencari, ini udah baku ya di sini ya. Kita mencari SS aksen. Kita mencari hi aksen. Seperti kita ketahui, hi aksen ditemukan yaitu kisaran 2 sampai 3 mm. SS aksen 3 sampai 5 mm. Tujuannya sama di sini adalah untuk membentuk ikatan yang kuat. Jadi dia lebih masuk karena kita tahu material yang digunakan adalah kulit, di mana kulit itu memiliki kemuluran. Nah, itu sudah kita dapatkan. Terus sama seperti kemarin juga, seperti pantofel utuh, kita mencari titik T, yaitu titik tong VT kita ketahui 1/4 SL. Kita ukurkan 1/4 XL. Di sini ditemukan 63. Ketemu titik T. Kita hubungkan. Dan kemudian kita buat tegak lurus. Ini karena menjadi bagian dari tang atau lidah. Nah, titik-titik penting di sini sudah kita dapatkan dari titik V, E, J, S, H. Kita bisa membentuk komponen-komponen yang akan kita buat. Langkah selanjutnya kita adalah mulai membentuk garis-garisnya. Di sini kita bisa membentuk H aksen sampai C dan titik S aksen. Oke. Terus kemudian di sini kita bisa mengukurkan mungkin dari lasting allowance dulu. Jadi bagian manapun kita bisa membuat terlebih dahulu mana yang dianggap lebih mudah. Kalau saya selalu mencari bagian-bagiannya itu per komponen sebenarnya di sini, tapi nggak harus ya. Per komponen itu kita bisa membuat farmnya dulu, atau kemudian Anda bisa membuat kuarternya dahulu berdasarkan dari titik O yang sudah ditemukan. Nah, ini kita bisa membuat lasting allowance dahulu. Oke, misalnya di sini kita sudah mendapatkan. Kita mau membentuk mana dulu? Kalau paling mudah di sini adalah kita membentuk dari komponen yang ada titik O-nya. Di sini kita bisa membentuk kuarter terlebih dahulu.
kita sudah menemukan ini, kita bisa mencari pada bagian ini dimulai dari titik O. Nah, sama di sini kita bisa mencari titik-titik setengahnya seperti kemarin. Jadi kita bisa pakai ukuran atau sebenarnya pakai feel juga bisa. Jadi Anda bisa menggunakan parameter desainnya seperti apa dulu. Kalau lihat gambar tadi kan yang tampil kan di sini ada bagian lidah ke sini. Nah, jadi komponen dari quarter itu harus ketutupan sama lidahnya, sehingga kita buat dia tidak terlalu pendek. Kalau dia terlalu pendek, lidahnya sekian, saat dia dipakai kan nanti kan sedikit naik turun. Nah, ini akan terlihat. Untuk itulah kita buat lebih tinggi. Apabila lidahnya nanti perkiraan sekian, kita akan membuat lebih tinggi berapa persen. Nah, di sini kita bisa memakai ukurannya itu sebenarnya tidak harus setengah seperti kemarin, tapi untuk memudahkan saja dalam pengukuran kita bisa mencari setengahnya. Jadi Anda bisa menaruhnya lebih ke depan, lebih ke belakang, itu sebenarnya boleh. Tapi di sini untuk memudahkan dahulu metodenya, kita buat setengahnya. Ini ditemukan di sini adalah 63, kita bagi separuhnya di sini 31,5. Kita buat saja tegak lurus. Nah, kemudian di sini kita juga mencari setengahnya dari lidah. Nah, lidah itu kan perkiraan sekitar 35 sampai 40 misalnya. Misalnya kita taruh nanti lidahnya adalah sekitar 40 di sini. Kita ambil dia di 2. Kita tarik garis sejajar dengan lidah. Kita ukurkan dengan lebar elastiknya. Elastiknya kita samakan dengan ukuran 3 di sini, 1,5 dari kanan, 1,5 dari kiri, sama bagian atas. Nah, ini akan jadi komponen elastiknya. Nah, selanjutnya di sini kita bisa langsung mencari bentuknya dengan menghubungkan titik-titik yang sudah kita temukan. Kita lengkungkan pada bagian O di sini. Kita bisa menghubungkan dengan bagian ini. Terus pada bagian belakang di sini kita bisa membuat lengkungan, meneruskan dari komponen ini ke titik Hi aksen. Parameternya garis OHI. Nah, mengikuti itu. Nanti batasnya di sini karena ini elastik. Nah, bagian kelengkungannya ini berapa? Nah, ini bebas sebenarnya. Tidak ada parameter harus sekian, harus sekian. Makanya lihat desainnya. Tadi perkiraannya adalah sekian misalnya. Nah, misalnya bentuknya seperti itu. Jadi ini melengkung. Set. Nah. Oke, komponen quarter kita dapatkan di sini. Kita bisa mempertebal komponen itu biar terlihat terpisah. Oke, saya coba pakai spidol sekarang. Kita ukurkan bagian yang lurus-lurus. Begitu komponen kuarter sudah kita dapatkan, kita bisa mulai untuk meneruskan membuat FAM. FAM di sini menyatu dengan lidahnya. Nah, untuk membuat komponen berikutnya yaitu komponen FAM, kita bisa membuat garis-garisnya. Kita cari dulu komponen FAM itu kan dia akan menjadi satu dengan bagian lidah. Nah, bagian lidah tadi sudah kita ukur
kita alokasikan adalah 40 mm atau 4 cm. Nah, di sini kita buat garis jajarnya, kita rapikan dahulu. Nah, kita buat di sini untuk komponen dari VAM itu kan dia menumpang, sehingga kita buat jarak gini 10 mm. Untuk tumpangan. Nah, lengkungannya kemudian kita ikuti bentuk lengkungan yang sudah ada. Nah, bentuk lengkungan dari lidah juga kita buat di sini. Kita mulai dari sini, sehingga kita dapatkanlah bentuk komponen dari VAM. Kita garis. Kita lanjutkan untuk pembentukan lengkung-lengkungnya. Nah, kita dapatkan lasting allowances-nya juga kita lanjutkan. Oke, itu juga sudah kita dapatkan komponen VAM. Komponen elastiknya bagaimana? Kita juga bisa gambarkan di sini. Sebenarnya komponen elastik hanya sampai pada bagian ini ya, karena nanti akan kita mirrorkan. Nah, sehingga sudah kita dapatkan semua dari komponen-komponen yang mau kita buat. Dapat komponen VAM, quarter, dan juga elastiknya. Selanjutnya nanti kita bisa membuat pola jadi dan pola lininya. Nah, untuk pola jadinya ini tetap kita putar pada sumbu O untuk meluruskan antara bagian VAM yang menyatu dengan tong ini. Oke, seperti itu. Semoga bermanfaat. Silahkan mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.